Oke, halo semua. Di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas soal ANOVA satu arah. Ini alat statistik yang canggih banget buat ngebandingin rata-rata dari banyak kelompok sekaligus. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Ada 6 langkah penting yang bakal kita lewatin. Dari awal mula masalahnya, sampai nanti gimana cara melaporkan hasilnya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kayaknya semua peneliti pernah deh ngalamin ini. Kita punya data dari beberapa grup, terus kita penasaran, grup-grup ini beneran beda nggak sih? Nah, dari situlah masalah perbandingan ini muncul. Coba deh bayangin, kalian habis kumpulin data, let's say dari 3, 4, atau 5 grup yang beda. Pasti lihat rata-ratanya kok kayaknya beda-beda tipis ya. Pertanyaan besarnya, perbedaan ini beneran signifikan secara statistik atau cuma kebetulan aja? Nah, ini nih godaan terbesarnya, apalagi buat yang baru mulai. Kelihatannya kan logis banget ya, tinggal bandingin aja grup A sama B, terus A sama C, B sama C, beres. Tapi hati-hati, cara kayak gini tuh nyimpan jebakan statistik yang lumayan bahaya. Dan ini dia biang keroknya, namanya family wise error. Jadi gini, setiap kali kita ngelakuin uji statistik, selalu ada resiko kecil kita nemuin sesuatu yang sebenarnya nggak ada, atau positif palsu. Makin banyak tes yang kita lakuin di data yang sama, ya makin gede juga kemungkinan kita salah. Lihat deh angkanya, serem kan? Cuma dengan beberapa perbandingan aja, peluang kita nemu hasil signifikan yang ternyata cuma kebetulan, itu bisa loncat dari 5% jadi lebih dari 26%. Ini tuh kayak kita lempar koin. Kalau kita lempar terus-terusan, ya pasti bakal dapat gambar kepala kan? Nah, makanya kita butuh satu alat yang lebih pintar dari itu. Oke, jadi kalau pakai banyak t-test itu salah. Terus solusinya apa dong? Kenalin nih, jagoan kita, ANOVA, alias Analysis of Variance. Dia emang dirancang khusus buat ngatasin situasi kayak gini. ANOVA itu bisa dibilang uji sapu jagat atau omnibus test. Dia itu satu tes besar yang cuma ngasih satu jawaban simpel, ya atau tidak. Dia nggak bakal nunjuk grup mana yang beda, tapi dia bakal kasih sinyal kalau minimal ada satu perbedaan signifikan di antara semua grup yang kita bandingin. Tapi ya, tentu ada aturan mainnya. Biar hasil ANOVA ini bisa kita percaya, data kita harus lolos beberapa syarat atau asumsi dasar. Misalnya nih, sebaran datanya harus mirip-mirip antar grup. Anggap aja ini semacam checklist kualitas yang alas kita centang sebelum mulai analisis. Jadi, ANOVA ini udah ngasih tahu kita kalau ada sesuatu yang terjadi. Persis kayak detektif yang nemuin petunjuk pertama di lokasi kejadian. Petunjuk ini penting banget, tapi ini baru awal mula investigasi. Kita masih harus cari tahu, siapa sih pelakunya? Nah, ini poin kuncinya. Angka yang namanya statistik F dari ANOVA itu alarm kita. Kalau angka itu signifikan, artinya kita bisa bilang kalau anggapan awal bahwa semua grup itu sama, kemungkinan besar salah. Sekarang, baru deh kerjaan detektif yang sesungguhnya dimulai. Nyari tahu grup mana aja yang beda. Buat kerjaan detektif ini, kita punya dua alat bantu. Pertama, kontras. Ini kita pakai kalau dari awal kita udah punya tersangka. Jadi kita udah ngerencanain mau ngebandingin grup mana aja. Sebaliknya, ada uji post-hoc. Ini kita pakai kalau kita nggak punya tersangka sama sekali. Jadi kita periksa sidik jari semua orang, alias ngebandingin semua kemungkinan pasangan grup. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita langsung praktek. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya di dunia nyata pakai software JESP. Kita bakal investigasi soal efektivitas 3 jenis diet yang berbeda. Oke, ini dia hasil pertama kita dari JESP. Coba lihat tabel ANOVA-nya. Langsung fokus ke kolom P, kelihatan kan nilainya kurang dari 0,001. Artinya kecil banget, jauh di bawah batas wajar 0,05. Ini petunjuk pertama kita, ada perbedaan efektivitas yang signifikan di antara diet-diet ini. Tapi sebelum lanjut, kita cek dulu asumsinya. Sebelah kiri ada uji Levin. P-value-nya di atas 0,05. Artinya, varians antar grup aman alias mirip-mirip. Sebelah kanan ada QQ plot. Lihat deh titik-titiknya, nempel rapi sama garisnya kan? Ini tandanya data kita normal. Berarti semua asumsi terpenuhi, aman. Sekarang saatnya pengungkapan besar. Kita jalanin uji post-hoc 2K buat ngebandingin tiap diet satu sama lain. Nah, tabel ini nih kuncinya buat mecahin misteri kita. Coba perhatiin nilai P di setiap baris perbandingannya. Dan gambar ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kelihatan jelas banget kan rata-rata buat diet C itu paling tinggi. Dan yang penting, garis errornya itu nggak tumpang tindih sama diet A atau B. Secara visual aja udah kelihatan kalau perbedaannya signifikan.
Terus gimana cara kita nulis hasil ini secara profesional di laporan? Nah, ini dia contoh kalimatnya template yang pas banget. Kalimat ini udah ngerangkum semuanya. Ada nilai F yang buktiin ada perbedaan, p-value yang nunjukin signifikansinya, dan bahkan ada effect size atau omega squared yang ngasih tahu kita seberapa besar sih pengaruh si jenis diet ini. Ini cara standar yang paling benar buat ngelaporin hasil ANOVA. Tapi, gimana kalau ternyata data kita bandel dan nggak nurut aturan? Gimana kalau asumsi normalitas atau sebaran variansnya ternyata dilanggar? Tenang, jangan panik. Statistik selalu punya rencana cadangan. Coba kita bandingin langsung ya. Yang kiri itu kiki plot yang bagus, data kita sehat. Nah, yang kanan, ini contoh kalau asumsi normalitasnya dilanggar. Lihat kan, titik-titiknya melenceng jauh dari garis lurus. Ini red flag visual yang jelas banget. Nah, kalau asumsi kita dilanggar, kita ganti senjata. Kita pakai yang namanya uji Kruskal-Wallis. Ini adalah alternatif non-parametrik yang tangguh banget karena dia nggak peduli sama distribusi data. Cara kerjanya itu dengan ngasih ranking ke semua data, terus ngebandingin rata-rata ranking antar grup. Oke, yuk sekarang kita rangkum semua proses investigasi ini jadi satu alur kerja yang jelas, langkah demi langkah yang bisa langsung kalian pakai buat analisis sendiri. Ini dia, alur kerja ANOVA yang lengkap. 6 langkah simpel ini bakal nuntun kalian dari pertanyaan awal sampai laporan akhir yang profesional. Anggap aja ini contekan kalian, prosesnya logis, dan yang pasti ampuh banget buat ngebandingin banyak kelompok. Kita tutup dengan satu pertanyaan buat dipikirin. ANOVA satu arah ini kan keren banget buat lihat efek dari satu faktor aja. Tapi, gimana kalau ternyata ada faktor-faktor lain yang juga ikut berpengaruh? Nah, pertanyaan ini ngebuka pintu ke dunia analisis yang lebih kompleks, kayak ANOVA faktorial atau ANCOVA. Tapi, itu cerita buat lain waktu.